Perkenalkan, nama saya Regina Lenore Syahaan dari kelas AK5F dengan NIM 2005082048. Program studi akuntansi, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Di video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi yang diampuh oleh Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SE MSc. Adapun beberapa topik yang saya bahas yaitu yang pertama Introduction Company, yang kedua diagram konteks, yang ketiga data flow diagram atau DFD, yang keempat flowchart, yang kelima kelemahan dan saran perbaikan, yang keenam flowchart setelah saran perbaikan. Yang pertama, saya akan membahas sekilas Introduction Company. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih siklus konversi itu. Siklus konversi adalah proses mengubah berbagai sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi produk jadi atau jasa yang siap dijual. Pemrosesan berkelanjutan membuat produk sama melalui rangkaian berkelanjutan berbagai prosedur standar. Perusahaan Jim & Clean merupakan industri yang bergerak dalam industri manufaktur yang memproduksi sabun dan deterjen. Untuk sabun yang dihasilkan adalah macam-macam sabun mandi, baik sabun cair maupun sabun padat, dan di mana jenisnya sangat beragam dan banyak variannya. Begitu juga untuk produk deterjennya. Mereka mengeluarkan deterjen bubuk dan deterjen cair yang didasarkan pada prediksi anggaran penjualan. Akan tetapi pesanan ini dijamin hanya untuk bulan pertama. Setelah itu tiap produsen sabun dan deterjen dapat merevisi. Pada awal tahun, para produsen sabun dan deterjen memberi Jim & Clean pesanan per bulan. Sistem Jim & Clean saat ini mensyaratkan pesanan bahan baku dimasukkan ke para pemasok setiap triwulan. Sementara pesanan tersebut memberikan gambaran umum apa yang diharapkan pesanan dari para produsen mobil dapat naik atau turun secara dramatis setelah bulan pertama tersebut. Yang kedua, saya akan membahas diagram konteks. Pada diagram konteks dimulai dari pelanggan mengirimkan blanket order atau pesanan pembelian yang telah disepakati. Kemudian blanket order tersebut akan diteruskan ke bagian produksi. Bagian produksi akan membuat dokumen produksi yang berisi daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Bagian pengendalian persediaan mengirimkan laporan status persediaan ke bagian produksi. Kemudian bagian teknis juga mengirimkan laporan spesifikasi teknis ke bagian produksi. Bagian produksi akan menggabungkan laporan-laporan tersebut dengan dokumen produksi. Kemudian, bagian produksi akan membuat permintaan pembelian. Permintaan pembelian dikirim ke bagian pembelian untuk dibuatkan pesanan pembelian. Bagian pembelian membuat pesanan pembelian. Supervisor bertanggung jawab untuk membuat jadwal produksi. Kemudian, supervisor akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku kemudian dikirimkan ke akuntansi biaya. Supervisor membuat berbagai dokumen pencatatan waktu kerja yang terdiri dari kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Kemudian dokumen pencatatan waktu kerja tersebut dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Satu salinan perintah kerja dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Salinan permintaan bahan baku dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Kemudian bagian penyimpanan persediaan mengeluarkan bahan baku dan mengirimkan bahan baku ke tempat kerja. Lalu bagian pengendalian persediaan menerbitkan dokumen status persediaan dan mengupdate file persediaan. File persediaan yang telah diupdate kemudian dibuatkan voucher jurnal. Lalu voucher jurnal dikirimkan ke bagian buku besar untuk dilakukan update buku besar. Yang ketiga, saya akan membahas data flow diagram atau DFD. Pada bagian ini terdapat data flow diagram level 0, data flow diagram level 1, data flow diagram level 2, data flow diagram level 3, data flow diagram level 4. Pada data flow diagram atau DFD level 0 dimulai dari pelanggan, kemudian pada sistem 1.0 membuat pesanan pembelian. Kemudian pesanan pembelian tersebut akan disepakati.
Lalu pesanan pembelian yang telah disepakati atau disebut juga dengan blanket order dikirim ke bagian produksi. Bagian produksi membuat dokumen produksi berupa daftar kebutuhan bahan baku dan lembar perpindahan. Selanjutnya akan diteruskan ke sistem 2.0 yaitu membuat permintaan pembelian bahan baku. Permintaan pembelian bahan baku dibuat oleh bagian produksi. Pada saat membuat permintaan pembelian bahan baku, bagian produksi memerlukan laporan status persediaan, daftar kebutuhan bahan baku, dan laporan spesifikasi teknis. Kemudian, bagian produksi akan membuat permintaan pembelian. Lalu, permintaan pembelian tersebut diteruskan ke bagian pembelian. Kemudian, bagian pembelian akan membuat pesanan pembelian. Selanjutnya, akan diteruskan ke sistem 3.0 yaitu proses produksi. Supervisor membuat jadwal produksi. Kemudian, supervisor membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku kemudian dikirim ke bagian akuntansi biaya. Dengan dokumen tersebut, supervisor membuat file perintah kerja terbuka. Salinan permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan. Pada saat melakukan pengambilan persediaan, bagian penyimpanan persediaan memerlukan data master persediaan. Kemudian, bagian penyimpanan persediaan bahan baku akan mengeluarkan bahan baku dari gudang dan mengirimkannya ke tempat kerja. Kemudian, bagian produksi akan memulai aktivitas produksi. Supervisor membuat dokumen pencatatan waktu kerja, lalu dokumen pencatatan waktu kerja tersebut dikirim ke bagian akuntansi biaya. Setelah aktivitas produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan akan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka. Kemudian, bagian pengendalian persediaan menerbitkan dokumen status persediaan dan mengupdate file persediaan. File persediaan yang telah diupdate kemudian akan dibuatkan voucher jurnal. Dokumen yang ada di bagian akuntansi biaya akan disimpan. Selanjutnya, bagian akuntansi biaya akan membuat voucher jurnal. Lalu diteruskan ke sistem 4.0 yaitu memperbarui buku besar. Bagian akuntansi biaya dan bagian pengendalian persediaan mengirimkan voucher jurnal ke buku besar. Setelah itu, bagian buku besar akan melakukan update buku besar. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD level 1. Dimulai dari pelanggan, kemudian pada sistem 1.2 membuat pesanan pembelian. Kemudian pesanan pembelian yang telah dibuat akan diteruskan ke sistem 1.2 yaitu pengecekan pesanan pembelian. Lalu diteruskan ke sistem 1.3 yaitu menyepakati pesanan pembelian. Kemudian dihasilkan pesanan pembelian yang telah disepakati disebut dengan blanket order. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD level 2. Blanket order akan diteruskan ke sistem 2.1 yaitu pengecekan bahan baku. Pada saat pengecekan bahan baku dibutuhkan data master persediaan. Apabila bahan baku tersedia, maka laporan permintaan pembelian tidak dibuat. Dan apabila bahan baku tidak tersedia, maka akan diteruskan ke sistem 2.2 yaitu membuat daftar kebutuhan bahan baku. Daftar kebutuhan bahan baku diteruskan ke sistem 2.3 yaitu pembuatan permintaan pembelian. Pada saat pembuatan permintaan pembelian dibutuhkan laporan status persediaan dan laporan spesifikasi teknis. Setelah permintaan pembelian dibuat, akan diteruskan ke sistem 2.4 yaitu mengirim permintaan pembelian ke bagian pembelian. Permintaan pembelian akan diteruskan ke sistem 2.5 yaitu membuat pesanan pembelian. Pesanan pembelian kemudian akan dikirimkan ke pemasok. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD level 3. Pada sistem 3.1 akan dilakukan pembuatan jadwal produksi. Kemudian diteruskan ke sistem 3.2 yaitu membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Kemudian diteruskan ke sistem 3.3 pengiriman dokumen ke bagian akuntansi.
Kemudian diteruskan ke sistem 3.4 yaitu membuat file perintah kerja terbuka. Pada saat membuat file perintah kerja terbuka, diperlukan dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Lalu diteruskan ke sistem 3.5 yaitu permintaan pengeluaran bahan baku. Kemudian salinan permintaan pengeluaran bahan baku akan diteruskan ke sistem 3.6 yaitu pengambilan bahan baku dari bagian penyimpanan persediaan. Pada saat pengambilan bahan baku diperlukan data master persediaan. Lalu setelah bahan baku diambil akan diteruskan ke sistem 3.7 yaitu update buku pembantu persediaan. Lalu diteruskan ke sistem 3.8 yaitu mengirimkan bahan baku. Kemudian bahan baku dikirimkan ke tempat kerja. Kemudian tempat kerja akan memulai aktivitas produksi. Lalu diteruskan ke sistem 3.9 yaitu membuat dokumen pencatatan waktu kerja. Setelah aktivitas produksi selesai, maka akan dilakukan penutupan file perintah kerja terbuka. Pada saat melakukan penutupan file perintah kerja terbuka, dibutuhkan jadwal produksi dan lembar perpindahan. Lalu diteruskan ke sistem 3.11 yaitu update file persediaan. Dan pada saat update file persediaan, diperlukan data laporan status persediaan. Selanjutnya, akan diteruskan ke sistem 3.12 yaitu membuat voucher jurnal. File persediaan yang telah diupdate akan dibuat voucher jurnal. Selanjutnya data flow diagram atau DFD level 4. Voucher jurnal akan diteruskan ke sistem 4.1 yaitu pencatatan voucher jurnal ke buku besar. Lalu diteruskan ke sistem 4.2 yaitu memperbarui buku besar. Dan diteruskan ke sistem 4.3 yaitu menyimpan voucher jurnal di dalam file buku besar. Lalu akan dihasilkan buku besar yang telah diambil. Topik yang keempat, saya akan membahas flowchart. Sebelum masuk ke flowchartnya, dapat dilihat bahwa tulisan tentang flowchart tersebut sangat kecil. Jadi, saya sangat menyarankan teman-teman untuk mengubah rotasi handphonenya menjadi landscape agar supaya lebih jelas dilihat. Baiklah, berikut penjelasannya. Saya membuat 9 subsistem yaitu ada subsistem pelanggan, bagian produksi, bagian pengendalian persediaan, bagian teknis, bagian pembelian, supervisor, bagian akuntansi biaya, bagian penyimpanan persediaan, dan buku besar. Pada tahapan pertama akan dimulai dari pelanggan. Pelanggan akan membuat pesanan pembelian, kemudian menyepakati pesanan pembelian. Maka akan dihasilkan dokumen pesanan pembelian yang telah disepakati atau disebut dengan blanket order. Blanket order tersebut diteruskan ke bagian produksi. Bagian produksi menetapkan bahan baku dan kebutuhan operasi. Bagian produksi juga menetapkan kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Lalu akan dihasilkan dokumen daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Bagian pengendalian persediaan tersebut membuat laporan status persediaan, maka akan dihasilkan dokumen laporan status persediaan. Lalu laporan status persediaan tersebut dikirimkan ke bagian produksi. Bagian teknis membuat laporan spesifikasi teknis, maka akan dihasilkan dokumen spesifikasi teknis. Lalu laporan spesifikasi teknis tersebut dikirim ke bagian produksi. Daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, laporan status persediaan, spesifikasi teknis digunakan untuk membuat permintaan pembelian. Kemudian akan dihasilkan permintaan pembelian beserta salinannya. Permintaan pembelian kemudian dikirimkan ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian akan membuat pesanan pembelian dan dihasilkan dokumen pesanan pembelian. Pesanan pembelian kemudian dikirimkan kepada pemasok. Pemasok akan menyiapkan pesanan. Pemasok mengirimkan faktur pembelian beserta barang. Supervisor membuat jadwal produksi. Lalu, supervisor juga membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Lalu akan dihasilkan dokumen perintah kerja beserta salinannya, lembar perpindahan beserta salinannya, dan permintaan bahan baku beserta salinannya. Kemudian, perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku dikirim ke bagian akuntansi biaya.
Setelah itu, supervisor membuat file perintah kerja terbuka. Kemudian, supervisor juga membuat dokumen pencatatan waktu kerja dan dihasilkan dokumen waktu kerja dan jam kerja. Kemudian, waktu kerja dan jam kerja dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Salinan perintah kerja dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Kemudian, salinan permintaan bahan baku dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Lalu akan diproses pengambilan bahan baku dan dilakukan proses update buku pembantu persediaan. Lalu dihasilkan buku pembantu persediaan yang telah diupdate. Kemudian, bahan baku akan dikirimkan ke supervisor dan diteruskan ke bagian produksi. Lalu, bagian produksi akan memulai aktivitas produksi. Salinan permintaan bahan baku akan disimpan di bagian penyimpanan persediaan berdasarkan tanggal. Setelah aktivitas produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka. Kemudian, bagian pengendalian persediaan menerbitkan dokumen status persediaan. Lalu dihasilkan dokumen status persediaan. Kemudian dilakukan proses update file persediaan dan dihasilkan file persediaan yang telah diupdate. Lalu bagian pengendalian persediaan membuat voucher jurnal dan dihasilkan voucher jurnal. Ketika berbagai file tersebut diperbarui, permintaan bahan baku dikirim ke bagian akuntansi biaya. Satu salinan dari permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dan dokumen perintah kerja dikirim ke bagian pengendalian persediaan dan disimpan berdasarkan tanggal. Ketika bagian akuntansi biaya menerima berbagai informasi dari bagian lainnya, maka bagian akuntansi biaya akan melakukan update file barang dalam proses. Lembar perpindahan, kartu waktu permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku akan disimpan berdasarkan tanggal di bagian akuntansi biaya. Lalu bagian akuntansi biaya akan membuat voucher jurnal, maka akan dihasilkan dokumen voucher jurnal. Voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan dan bagian akuntansi biaya kemudian dikirim ke bagian buku besar. Bagian buku besar akan melakukan update file buku besar dan dihasilkan buku besar yang telah diupdate. Kedua voucher jurnal tersebut akan disimpan di bagian buku besar berdasarkan tanggal. Topik yang kelima, saya akan membahas kelemahan dan saran perbaikan. Adapun kelemahan pengendalian internal yaitu 1. Barang pembelian tidak melakukan pengecekan kesesuaian antara laporan permintaan pembelian dengan laporan persediaan bahan baku. Kedua, tidak ada pemeriksaan barang yang telah dikirim oleh pemasok apakah barang yang dikirim telah sesuai dengan pesanan pembelian atau tidak. Ketiga, keamanan di bagian penyimpanan persediaan atau gudang masih belum jelas. Apakah akses masuk ke dalam gudang dibatasi atau tidak? Keempat, tidak ada bagian yang spesifik yang mengurus pesanan pembelian dari pelanggan. Selanjutnya, adapun saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal yaitu 1. Bagian pembelian harus melakukan pengecekan apakah laporan permintaan pembelian telah sesuai dengan laporan persediaan bahan baku. Kedua, dilakukan pemeriksaan barang yang dikirim oleh pemasok sesuai dengan pesanan pembelian oleh bagian penyimpanan persediaan. Ketiga, akses masuk ke dalam gudang harusnya dibatasi dan dibuat pengamanan yang ketat. Keempat, dibentuknya bagian penjualan untuk mengurus pesanan pembelian dari pelanggan. Topik yang keenam, saya akan membahas flowchart setelah saran perbaikan. Setelah saran perbaikan, pada saat melihat flowchart ini, jangan lupa rotasi handphonenya di landscape teman-teman. Di sini ada flowchart setelah saran perbaikan kelemahan pengendalian internal. Pada flowchart kali ini, saya membuat 10 subsistem, yaitu yang pertama ada subsistem pelanggan, bagian penjualan, bagian produksi, bagian pengendalian persediaan, bagian teknis, bagian pembelian, supervisor, bagian akuntansi biaya, bagian penyimpanan persediaan, dan bagian buku besar.
Pada flowchart kali ini juga semua sistem sudah berbasis komputer. Pada proses pertama akan dimulai dari pelanggan membuat pesanan pembelian, maka dihasilkan dokumen pesanan pembelian. Kemudian pesanan pembelian tersebut dikirim ke bagian penjualan. Bagian penjualan mengecek pesanan pembelian. Kemudian akan dilakukan pengambilan keputusan pesanan pembelian disetujui atau tidak. Apabila pesanan pembelian tidak disetujui, maka akan dikirimkan pemberitahuan pesanan pembelian tidak disetujui. Dan apabila pesanan pembelian disetujui, maka bagian penjualan akan membuat blanket order atau pesanan pembelian yang telah disetujui. Maka akan dihasilkan blanket order. Blanket order kemudian diteruskan ke bagian produksi. Bagian produksi menetapkan bahan baku dan kebutuhan operasi. Bagian produksi juga menetapkan kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Lalu akan dihasilkan dokumen daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Bagian pengendalian persediaan membuat laporan status persediaan, maka dihasilkan dokumen laporan status persediaan. Laporan status persediaan tersebut dikirimkan ke bagian produksi. Bagian teknis juga membuat laporan spesifikasi teknis, maka akan dihasilkan dokumen spesifikasi teknis. Kemudian spesifikasi teknis tersebut dikirim ke bagian produksi. Daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, laporan status persediaan, spesifikasi teknis digunakan untuk membuat permintaan pembelian. Maka akan dihasilkan laporan permintaan pembelian beserta salinannya. Laporan permintaan pembelian kemudian dikirimkan ke bagian pembelian. Sebelum membuat pesanan pembelian, bagian pembelian melakukan pengecekan atau validasi permintaan pembelian. Apabila permintaan pembelian tidak sesuai dengan kebutuhan bahan baku yang diperlukan, maka bagian pembelian akan mengirimkan pemberitahuan pembelian tidak disetujui. Dan apabila permintaan pembelian sesuai dengan kebutuhan bahan baku yang diperlukan, maka bagian pembelian akan membuat pesanan pembelian dan dihasilkan dokumen pesanan pembelian. Pesanan pembelian kemudian dikirimkan kepada pemasok. Pemasok akan menyiapkan pesanan. Pemasok mengirimkan faktur beserta barang. Pesanan pembelian, faktur pembelian beserta dengan barang dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Kemudian bagian penyimpanan persediaan akan melakukan pengecekan kesesuaian barang. Apabila barang tidak sesuai, bagian penyimpanan persediaan membuat laporan pemberitahuan barang tidak sesuai, dan apabila barang yang dikirimkan telah sesuai, maka dibuat laporan permintaan barang. Maka bagian penyimpanan persediaan akan membuat laporan penerimaan barang. Supervisor membuat jadwal produksi, lalu supervisor juga membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Lalu akan dihasilkan dokumen perintah kerja beserta salinannya, lembar perpindahan beserta salinannya, dan permintaan bahan baku beserta salinannya. Kemudian perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku dikirim ke bagian akuntansi biaya. Setelah itu, supervisor membuat file perintah kerja terbuka. Kemudian supervisor juga membuat dokumen pencatatan waktu kerja. Maka akan dihasilkan dokumen kartu waktu dan jam kerja. Kemudian kartu waktu dan jam kerja dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Salinan perintah kerja dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Kemudian salinan permintaan bahan baku dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Lalu akan dilakukan proses pengambilan bahan baku dan dilakukan proses update buku pembantu persediaan. Lalu dihasilkan buku pembantu persediaan yang telah diupdate. Kemudian bahan baku akan dikirim ke supervisor dan diteruskan ke bagian produksi. Lalu bagian produksi akan memulai aktivitas produksi. Salinan permintaan bahan baku akan disimpan di bagian penyimpanan persediaan berdasarkan tanggal. Setelah aktivitas produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan digunakan untuk menutup file kerja terbuka. Kemudian, bagian pengendalian persediaan menerbitkan dokumen status persediaan. Lalu dihasilkan dokumen status persediaan. Kemudian dilakukan proses update file persediaan dan dihasilkan file persediaan yang telah diupdate. Lalu, bagian pengendalian persediaan membuat voucher jurnal dan dihasilkan voucher jurnal. Ketika berbagai file tersebut diperbarui, permintaan bahan baku dikirim ke bagian akuntansi biaya. Satu salinan dari permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dan dokumen perintah kerja dikirim ke bagian pengendalian persediaan dan disimpan berdasarkan tanggal.
Ketika bagian akuntansi biaya menerima berbagai informasi dari bagian lainnya, maka bagian akuntansi biaya akan melakukan update file barang dalam proses. Lembar perpindahan, kartu waktu, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku akan disimpan berdasarkan tanggal di bagian akuntansi biaya. Lalu, akuntansi biaya akan membuat voucher jurnal, maka akan dihasilkan dokumen voucher jurnal. Voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan dan bagian akuntansi biaya kemudian dikirimkan ke bagian buku besar. Bagian buku besar akan melakukan update buku besar dan dihasilkan buku besar yang telah diupdate. Kedua voucher jurnal tersebut akan disimpan di bagian buku besar berdasarkan tanggal. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye semuanya.